SMP, TK 5.000, SD
SD 10.000, SMP 15.000, kemudian yang SMA berapa? 20.000. Itu setiap kita ini sudah ada masing-masing kebagian rezekinya sudah ada. Kalau ada di antara yang 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 tidak menerima, berarti dia mu'adatun lillah, munaza'atun lillah, berarti dia tidak terima pada hakikatnya dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Cuma dia nggak sadar. Makanya penyakit ini berbahaya, karena orang yang mempunyai sifat hasud, dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah telah menentang Allah, dia telah berselisih dengan Allah, dia telah bermusuhan dengan Allah, dia tidak terima dengan pembagian Allah. Fahimtum adalah apa ngerti? Jelas? Apanya yang jelas? Jadi kalau ada orang yang tidak menerima dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, berarti dia telah memprotes Allah dan dia tidak sadar. Dia telah atau tidak menerima dengan takdir pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya. Biasanya kalau sifat atau dosa-dosa yang terang-terangan, kita cepat istighfarnya. Berbuat dosa, kita ingat istighfar cepat-cepat. Ya, mencuri, lalu disadarkan, langsung bisa dengan cepat dan mudah istighfar. Tapi kalau hasud, nggak ada yang tahu nih. Tidak ada yang tahu dirinya hasud atau tidak, kecuali dirinya sendiri. Dia sendiri. Makanya berbahaya dan susah untuk dimintakan taubatnya kalau dianya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu subhanahu wa ta'ala idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala idza an'ama 'ala ba'din, jika memberikan nikmat kepada sebagian hambanya, fala syakka annahu muridun lidzalik, maka tidak diragukan lagi dia itu mau ingin dapat nikmat itu juga. Wa mustallahu illa mukrihahu ta'ala. Ini orang hasud ini begitu. Selalu ada orang dapat nikmat, dia pengen dapat nikmat itu. Jelas? Ini yang namanya orang hasud. Ada yang dapat rezeki, dapat kesehatan, dapat kenikmatan, dapat kedudukan, dia iri. Dia ingin mendapatkan nikmat itu. Itu sifatnya orang hasud. Ya. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asal adab. Jika keinginan tadi dibalikkan dengan keinginannya Allah, maka dia telah su'ul adab kepada Allah. Ada orang pangkatnya naik, jabatannya naik, kedudukannya naik. Atau ada orang yang disayang sama gurunya. Ada santri yang disayang sama gurunya, disayang. Kemudian santri yang lain iri, ingin juga disayang. Kalau irinya tadi disertai dengan sifat hilangnya cinta guru kepada si A tadi, ini namanya hasad. Yang dinamakan dengan hasud. Tadi yang disebutkan tamani zawalul nikmat, berangan-angan hilangnya nikmat atas seseorang. Kalau irinya tadi tidak disertai dengan hilangnya nikmat tersebut, maka ini namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Diperhatikan hasud atau dengki ini, ya. Definisinya perhatikan. Hasud atau dengki ini berangan-angan ia mendapatkan nikmat seperti orang lain. Paham? Paham enggak? Yang namanya hasad atau hasud, berharap mendapatkan nikmat seperti orang lain mendapatkan nikmat. Kalau harapannya ini disertai dengan angan-angan
dan tidak berdoa agar nikmat itu hilang dari orang lain, ini namanya ghibtah. Yang itu melihat ada anak disayang sama gurunya, ada seseorang naik pangkat, naik jabatan, kemudian teman-temannya ingin nggak disayang sama gurunya, ingin nggak naik jabatan di kantor yang lain, ada satu anak, ada satu orang diangkat kedudukannya, jabatannya, naik pangkat. Kira-kira yang lain pengen nggak naik pangkat? Di antara kalian ada yang mendapatkan hadiah dari gurunya, yang lain ada yang ingin mendapatkan hadiah dari gurunya? Ada. Kalau keinginannya itu tidak disertai dengan harapan agar hadiah itu hilang dari orang tersebut, ini ghibtah namanya. Tapi kalau keinginannya disertai dengan harapan hilangnya nikmat tersebut, namanya hasad, atau dinamakan dengan hasud, dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dia jabatannya turun, oh akhirnya dia turun jabatannya, alhamdulillah dia dikeluarin dari pondok. Hati-hati nih kalau ada orang temannya dikeluarin dari pondok, senang. Ada nggak yang senang? Kalau temannya dihukum, gila dia. Alhamdulillah saling dihukum. Senang melihat orang susah. Nanti ada seperti itu. Kalau ada orang seperti ini, kita harus bagaimana? Gitu. Faidah arada al-abdu, jikalau ada seorang hamba yang menginginkan hilangnya nikmat itu dari seseorang, maka dia telah su'ul adab kepada Allah. Kalau ada orang yang dengki, berharap orang itu tidak mendapatkan nikmat, atau berharap nikmat itu dicabut atas orang tersebut, ini orang tersebut telah su'ul adab. Telah apa su'ul adab? Kurang adab, kurang akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Iya, seperti yang tadi saya bilang. Karena kalau di dalam ahli sunnah wal jamaah, Ustaz Ramdan, Ustaz Ahmad ada, indah ahli sunnah, al-makhluk la yakhluqul af'al. Al-makhluk la yakhluqul af'al, wa innama yunsabul af'al. Menurut mazhab Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya makhluk itu tidak menciptakan perbuatan. Pekerjaan ini menurut kita Sunnah, pekerjaan kita semua, kita sholat, kita makan, kita bergerak ini bukan ciptaan kita, bukan ciptaan kita, tapi hanya intisab aja. Hakikatnya semuanya adalah Allah yang menggerakkan kita. Kita sholat, itu Allah yang menggerakkan kita sholat. Kita baca, kita ngaji, itu Allah yang menggerakkan kita, yang memberikan taufik kepada kita untuk ngaji. Cuma kita hanya ikhtiar saja. Kita punya pilihan, mau ngaji apa enggak, itu aja. Kalau mau ngaji, Allah akan berikan. Itu. Nah, saat seorang itu dapat nikmat, seperti tadi saya bilang, kalau orang dapat nikmat, kemudian kita iri, berarti kita telah su'ul adab kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Si A Wildan dengan Rahmat. Si Wildan dikasih 2.000, Rahmat dikasih 20.000. Ya. Hakikatnya yang ngasih 2.000 dan 20.000 siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Wildan protes, kok bisa sih? Rahmat kan anak baru, kok dapatnya 20.000? Saya kan 2.000. Berarti dia protes kepada tanpa. Awas ya, udah berarti dia awas-awasin Allah tuh. Habis itu nggak dikasih lagi ke 2.000. Ya, malah hilang tuh rezeki-rezekinya. Itu. Dan di dalam
tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ini definisi orang-orang yang hasad. Jika kamu memperoleh kebaikan, in tamsaskum hasanatun tasukum, niscaya mereka bersedih hati. Wa in tusibkum sayyi'atun, dan apabila kalian memperoleh bencana, kejelekan, yafrahu biha, mereka akan senang. Apa yang harus kita lakukan? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jikalau kalian sabar dengan perilaku mereka dan bertakwa menambahkan iman, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan bahayakan kamu semua mudarat-mudarat mereka. Perilaku mereka tidak akan membahayakan kamu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi enggak usah khawatir. Allah udah canangkan kullu dzi nikmah mahsud. Kaidah pegang ini. Kullu dzi nikmah mahsud. Setiap orang yang mempunyai mendapatkan nikmat pasti ada yang enggak senang. Kullu dzi nikmah apa? Mahsud. Coba dibaca. Kullu dzi nikmah mahsud. Kullu dzi nikmah mahsud. Setiap yang mendapatkan nikmat pasti ada yang tidak senang. Ya. Kamu ganteng, pasti ada yang enggak senang. Siapa yang enggak senang? Yang jelek. Oh, ganteng banget sih. Dikasih apa aja. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, jangan kaget, nanti semakin banyak yang hasud. Baik. Ya, kita bacakan. Imam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, "Ma min ahadin indahu nikmatun illa wajadta lahu hasidan." Ma min ahadin indahu nikmah illa wajadta lahu hasidan. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan nikmat kecuali di situ pasti ada yang tak senang. Kalian punya motor pasti ada yang tak senang. Kalian baru punya motor aja belagu gitu. Ya, kalian punya jam, ya jam begitu aja gitu. Ya, bajunya baru, apa dikasih aja gitu. Pasti itu ada, walaupun hanya satu. Ya, saling juga begitu. Saling sudah lagi, tukang kabur gitu. Pasti ada. Jadi jangan sampai kabur. Pasti ya, itu udah hukumnya. Imam Ali berkata, la rohata lihasudin, la rohata lihasudin. Tidak ada kebahagiaan, ketenangan buat orang-orang yang hasud. Orang yang kerjaannya iri, aja dengki sama orang, enggak tenang hidupnya. Panas, lihat tetangganya punya motor, dia meriang. Ada aja tuh yang diomongin gitu. Capek mulutnya, ya, hidupnya gelisah, melihat orang, lihat dapurnya orang, punya apa nih, bapaknya datang dikasih apa tuh, bawa apa tuh, nggak tenang. Yang didatangin bapaknya mau udah tidur aja, temennya merotak untuk liatin lemarinya, kapan makanannya dibagian, enggak. Qala ba'du salaf al-hasad awwalu dhanbin 'usiya fi sama. Hasud itu adalah dosa yang pertama kali ada di langit. Yakni hasad iblis
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian mempunyai sifat saling menghasut, wala tanajasu, dan jangan saling memata-matai. Ini enggak boleh. Mau tahu urusan orang tuh enggak boleh. Makanya ayah melarang kalau ada anak-anak di atas itu enggak boleh nongol-nongol ke bawah itu. Mau tahu urusan orang lain. Ada dilarang oleh Rasulullah. Ngapain tuh ngapain? Enggak boleh. Paham? Ada enggak yang suka begitu? Ngapain dia di situ? Ngapain? Ada tanda dia sudah mau tahu urusan orang. Mengintai kata-kata. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling bermarah-marahan. Jangan senang marah-marahan, jangan senang berantem. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, berselisih. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan jangan menjual sesuatu di atas transaksi orang lain. Nah, ini nanti babnya lain lagi. Wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini yang ayat terangkan kepada kalian, bahwa kalian di sini adalah bersaudara. Kalau kalian di sini tidak bisa akur, nggak bisa menjadikan teman-teman saudara, di luar apa lagi? Ini di antara kalian sebegini banyak anak santri, kalau nggak bisa menjalin hubungan saudara, di luar udah. Di sini suka berantem, di luar udah lebih parah lagi. Ya. Di sini suka iseng, di luar lebih iseng lagi. Ini tempat kalian membentuk karakter diri kalian sendiri. Harus kalian mujahadah, berjuang, ya. Harus betul-betul berjuang untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu. Yang namanya orang Islam adalah saudaranya orang Islam. La yadlimuhu, jangan berbuat zalim. Yang besar jangan iseng sama yang kecil. Yang kecil juga enggak boleh iseng sama yang besar. Ayah dapat laporan ini, kalau dan gertak yang besar, yang gertak itu udah sampai orang-orang ketakutan yang kecil-kecil ini. Kayak harimau, singa. Kalau udah ngomong keluar taringnya. Jangan, kalau mau keluar taring jangan di sini. Karena di Palestina keluarin taringnya perang. Kalau sama teman sendiri, saudara sendiri, nggak usah keluarin taringnya, nggak usah keluarin cakaknya. Kenapa? Karena teman, saudara kalian ini. Yang ada yang besar seorang baik dulu, punya panjang-panjang giginya bertaring, yang kecil-kecil pada kabur semua, takut semua. Tapi ini kan kabur dari pondok ada yang lancem. Nah, jangan yang besar-besar harus ingat kaidahnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu diingat terus, ingat terus pesannya. Irhamu man fil ardi, sayang yang di muka bumi, yang di langit nanti akan menyayangi kalian. Kalau kalian di sini saling musuh-musuhan, berantem, udah, ya bisa nggak aku bisa nggak? Bisa nggak? Nggak berantem. Bisa nggak berantem? Yang besar sayang sama yang kecil, bisa nggak? Yang kecil tidur. Ya, yang besar belajar jadi pemimpin. Siapa tahu nanti jadi gantiin Jokowi mau. Wala yakhdhuluhu, nggak boleh kalian menipu saudara kalian, membohongi saudara kalian, teman-teman kalian. Ini harus dihilangkan di sifat-sifat seperti ini. Wala yakdibuhu wala yakdiru, dan nggak boleh meremehkan. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Bihasbi imri'in minasyari an yahqira akhal muslim. Cukup sebuah kejahatan bagi kita meremehkan saudara kalian, itu kejahatan yang besar, dosa yang besar. Lalu perhatikan ini, semuanya perhatikan. Ini Rasulullah yang berbicara lewat hadis Imam Muslim. Cukup sebuah kejahatan buat kita dengan meremehkan saudara kita yang muslim, itu kejahatan. Ngeremehin doang, berisik, itu udah kejahatan. Apalagi sampai mukul,
Jangan. Faham? Kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah. Kalau kalian sekarang bisa di sini itu karena Allah. Kalau kalian bisa pakai imamah itu karena Allah. Kalau kalian bisa sholat itu karena Allah. Kalau kalian bisa ngaji itu karena Allah. Jadi nggak bisa apa-apa. Makanya nggak pantas kita ini sombong, ya. Nggak pantas kita kabur. Nggak pantas kita ini ujub. Kalau kita sombong, nggak pantas. Apa yang kita sombong?